Eh, Kalau saya kembali dulu ke apa alasan mengapa kita perlu ditunda, dan toh kalau pilkada ini ditunda ada PLT, lalu kemudian ada PJS, PJ yang katanya itu akan mengganggu stabilitas daerah-daerah yang akan mengalami pilkada. Prof. Ya, Johan pernah menjabat di Kementerian Dalam Negeri. Apa sikap ya, Anda? Anda mengatakan bahwa ini nggak apa-apa sebenarnya PJS, PLT, iya. PJ. Iya, Mbak Rosi ya. Sekarang terbukti sebetulnya pemerintah kan sudah mengangkat PJS ya, pejabat kepala daerah sementara di 138 karena kepala daerah yang jadi petahana kan maju Ya. sehingga dia harus cuti di luar tanggungan negara. Nah, 138 itu satu bukti bahwa dalam keadaan COVID pun para PJS yang kita turunkan itu, saya yakin karena kan mereka dari ASN yang memenuhi syarat ya, makanya udah tinggi, pengalaman dan jam terbangnya juga cukup banyak. Nah nanti pun kalau misalnya pilihannya adalah penundaan pilkada, ya mudah-mudahan ini nanti akan sampai evaluasinya kawan-kawan di DPR bersama KPU dan pemerintah ke penundaan. Nah kalau itu yang terjadi, katakanlah apakah ke bulan Juni atau September tahun 2021, tidak perlu ada kekhawatiran soal pengisian jabatan kepala daerah. Kenapa? Karena kita punya mekanisme yang mengaturnya selama ini. Sudah bertahun-tahun pemerintah punya mekanisme namanya pengangkatan pejabat PJ, malah lebih kuat dari PJS. Karena habis masa jabatan maka diangkat pejabat PJ. Saya pernah jadi PJ gubernur loh Mbak Rosi di Riau ya? Riau. Ya. Ya, jadi itu kewenangannya boleh dikatakan hampir sama dengan kewenangan kepala daerah definitif. Dia boleh menetapkan perda, perkada, walaupun mungkin nanti harus ada izin Mendagri, menetapkan APBD, APBD Induk, APBD perubahan, bahkan juga bisa menjadi ketua Satgas COVID ya. Jadi kalau ada COVID, dia juga tetap menjadi ketua Satgasnya. Dan dengan demikian, tugas-tugas pelayanan publik, mengurus Nggak akan terganggu. masyarakat, tidak akan berhenti. Roda pemerintah bisa berjalan. Tidak ada kekhawatiran sebetulnya. Tapi bagaimana dengan gini Prof? Para pejabat sementara PJS, PLT, PJ di daerah-daerah yang diselenggarakan pilkada karena KD hanya cuti di luar tanggungan negara, kepala daerahnya maksudnya cuti di luar tanggungan negara dapat menerbitkan kebijakan strategis. Betul kata Prof. Johan. Tapi begini Prof. Tapi kewenangannya terbatas sesuai dengan Permendagri 74 tahun 2016 tentang cuti di luar tanggungan negara, terutama bila kebijakan strategis itu berimplikasi pengeluaran anggaran atau APBD. Padahal sekarang justru soal konsumsi itu, serapan itu yang jadi PR kita bersama. Mbak Rosi, saya pegang ini Permendagri 74 2016 Jungto, Permendagri nomor 1 tahun 2018. Ini mengatur kewenangan yang tadi saya bilang, kewenangannya tetap kuat ya, dia bisa menetapkan perda, perkada, dia bisa menetapkan APBD, dia bahkan bisa mutasi pegawai tentu dengan izin Mendagri ya. Jadi kewenangannya persis ya kalau saya bisa katakan dengan kepala daerah definitif. Tidak betul itu bahwa dia tidak mempunyai kewenangan yang kuat. Yang ada hanya legitimasinya memang rendah karena dia bukan dipilih oleh rakyat. Tapi itu hanya soal legitimasi ya, bukan soal kualitas keputusan. Kalau kewenangannya kuat. Nah, saya pernah merasakan menjadi PJ Gubernur Riau, penjabat ya. Ya, saya juga ingin mendengar dari Pak Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, mengapa bahwa sering kita mendengar bahwa kalau 270, 220 incumbent yang akan maju, maka PLT itu akan mengganggu kesinambungan kerja bersama nasional dan daerah dalam penanganan COVID ini. Baru sih, saya mau klarifikasi sedikit dulu pernyataannya Prof. Jo. Konteks Prof. Jo Permendagri 74 yang kemudian terakhir menjadi Permendagri 1 2018, itu konteksnya adalah sebagai amanat pasal 70 Undang Nomor 10 2016. Ketika
petahana kedua-duanya maju, kemudian mereka harus menunjuk PJS. Itu konteksnya berbeda. Kami dari awal katakan tadi, bahwasanya kita sekarang ini berada pada posisi yang krisis. Kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang memiliki legitimasi untuk memerangi krisis ini. Gitu. Kalau sedikit-sedikit kemudian minta izin ke Jakarta, konteks yang Prof. Jo katakan tadi menurut kami kurang tepat. Karena itu adalah konteks kampanye, Mbak Rusi. Pak Akmal, di mana bedanya Pak Akmal? Beda sekali. Ada jenis 4 acting itu kalau Prof. Jo katakan. Satu namanya PJ, PJS, PLT, PLH. Ya. Kalau PJS itu adalah konteksnya pasal 70. Ketika kedua-duanya majulah PJS selama 71 hari loh jadi kepala daerah. PJ itu pasalnya 201 ayat 5 Undang-Undang 10 2016. Ketika kedua-duanya habis masa jabatannya adalah PJ. PLT itu adalah wakil kepala daerah. Apabila kepala daerahnya kosong, majulah wakil sebagai PLT. PLH itu pasti adalah sekda. Jadi konteksnya berbeda seperti yang Prof. Jo katakan tadi. Jadi kami katakan kita berada dalam kondisi krisis. Kita membutuhkan kepala daerah yang memiliki legitimasi. Kami ingin men-challenge pilkada berkualitas yang dikatakan oleh Prof. Jo tadi. Apa makna kualitas yang kita inginkan? Terpilihnya pemimpin yang mampu, terpilihnya pemimpin yang mampu menyelesaikan masalah. Cuma saya garis bawahi Pak Dirjen. Masyarakat, kita ajar untuk memilih pemimpin yang mampu membawa mereka untuk menyelesaikan krisis ini. Inilah kualitas. Kalau kita bicara soal kualitas isu, itu bukan persoalannya rame-ramenya, dangdutannya, bukan itu kualitas. Ya. Kualitas adalah mendidik masyarakat agar mereka bisa memilih pemimpin yang bisa membawa mereka untuk keluar dari krisis ini. Itulah kualitas berkata. Itu outputnya Pak Dirjen.